sini Ustaz. Mana punya tempat tu? Sampai sini. Mana? Coba, mana dia? Ini. Nanti Syafi'i ini bagi lakukan dulu baru salat. Maka juga. Wa kadzalika al-amru bil malik yusafir. Jelaskan di atas. Hah? Jelaskan di atasnya. Jelaskan di bawah. Ini musafir. طيب مسألة الواو أنا إنسان أخر صلاة العصر إلى غروب الشمس من غير عذر صلاة طيب ini sudah طيب غزال الكافر الإسلام dah ada di Enggak ada. طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Tapi ikhwan dan akhwat fiddin azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita dapat menunjukkan pelajaran kita. Tadi kita sudah selesai menjelaskan pembahasan yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullah taala berkaitan dengan masalah apa? Ahlul udhur. Sudah. Tapi perhatikan, antum kembali membuka kitab antum yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala. Ya, tentang kita lihat ya. Wattafaqu ala anna al-mar'ata idza taharat. Dari situ sudah antum lihat. Sudah? Antum sudah lihat masih pembahasan yang tadi? Setelah waqtalafa fil mughma alaihi. Sudah kan? Baik, paragraf berikutnya wattafaqu. Para ulama sepakat annal mar'ata idza taharat fi hadhil awqati. Apabila dia suci pada waktu-waktu ini, baik, waktu-waktu mana? Waktu-waktu darurah. Sudah? Antum sudah lihat semua? Antum lihat dulu. Ya. Masih berkaitan dengan ahlul udhur. Ya. Anda sudah lihat belum? Sudah dapat? Alif, Juna, sudah lihat? Hah? Dari situ antum baca. Ya, saya ulangi jelaskan. Wattafaqu ala annal mar'ata. Ya. Dan para ulama sepakat bahwasanya apabila seorang wanita dia suci pada waktu-waktu darurah ini, ya, yang wajib baginya daripada salat adalah allati tahurat fi waqtiha, yang dia suci di waktu tersebut. Itu saja yang wajib untuk dia lakukan. Fa in tahurat inda malikin, perhatikan dari sini ya. Apabila wanita tadi haid, dia itu suci menurut pendapat Imam Malik dan masih ada tersisa daripada waktu. Betul? Ya. 4 raka'atin. 4 rakaat. Sudah? Li ghurubi syamsi, ketika matahari akan terbenam, ila raka'atin, ya, sampai 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari, berarti dari maksimal ke minimal 4 rakaat, minimal 1 rakaat yang masih ada tersisa. Maka beliau mengatakan fal asru faqat lazimatun laha. Yang wajib bagi wanita tadi itu cuma solat asar saja, tidak solat zuhur. Paham enggak? Karena kan waktunya tersisa tinggal 4, paling maksimalnya hanya bisa dilakukan untuk solat zuhur saja. Solat asar saja. Tidak lebih daripada 4 rakaat. Baik. In baqiya rak'atan lil ghurubi, ya. Dan menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan wa in baqiya 5 raka'atin fa salatani ma'an. Apabila masih sisa daripada waktu, ya, kadar waktu 5 rakaat, maka yang wajib bagi wanita suci tadi yang dari haidnya untuk melakukan 2 solat secara bersamaan, yaitu solat zuhur dan asar. Hitungannya gimana? 4 rakaat solat zuhur, 1 rakaat masih dapat waktu solat asar. Berarti dia mendapatkan, ya, 2 waktu solat zuhur dan asar. Ini orang yang darurah. Sudah sampai situ? Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, in baqiya raka'atan lil ghurubi,
Apabila masih tersisa 1 rakaat ketika akan terbenamnya matahari, maka waktu yang masih tersisa 1 rakaat itu berarti dia wajib untuk melakukan 2 sholat. Masih wajib melakukan sholat zuhur dan sholat asar secara bersamaan, karena waktu istiraq antara zuhur dan asar. Ya, bagi orang-orang yang memiliki ahlul uzur atau memiliki uzur, atau orang-orang yang memiliki uzur, itu kadar waktunya adalah 1 rakaat kadarnya. Baik? Bisa paham seperti itu? Sudah. Apa lagi? Ya, au takbiratan alal qauli tsani, atau 1 takbir. Jadi ada 2 pendapat daripada Imam Syafi'i. Atau cukup mendapatkan 1 kali takbir saja. Baik? Maka dia wajib, berarti kalau ada seorang wanita suci, ya, yang waktu tersisa sebelum terbenamnya matahari dari siang hari tadi, itu bisa mencukupi 1 kali takbir, maka berarti dia mendapatkan waktu sholat asar, dan itu waktu 1 kali takbir itu adalah waktu istiraq untuk sholat zuhur dan sholat asar, maka wajib melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Baik? Satu riwayat daripada Imam Syafi'i mengatakan 1 rakaat, satu riwayat yang lain mengatakan 1 kali atau 1 takbiratul ihramnya. Baik, sudah paham sampai situ? Kita lihat beliau mengatakan, wa kadzalikal amru, ini yang tadi kita, ya, saya bilang kita pending dulu. Wa kadzalikal amru indal malikin fil musafirin nasi yahduru fi hadhil awqat. Begitu juga, ya, bagi orang yang musafir, menurut pendapat Imam Malik, orang musafir yang lupa solat, yahduru fi hadhil awqati. Tapi ya, yang dia itu apa? Dia itu yahduru, sudah sampai di tempatnya, sudah mukim, dia sudah sampai ke rumahnya atau ke kampungnya pada waktu-waktu apa? Pada waktu-waktu darurah tersebut. Ya, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, Anda harus bacakan karena penjelasannya agak rumit. Perhatikan, ya, pendapat daripada Imam Malik rahimahullahu taala, ya, berkaitan orang yang hadir ataupun yang musafir tadi, ya, bahwasanya man kharaja musafiran wa qad baqiya alaihi minan nahari miqdar rak'ah. Ya, apabila ada seorang yang musafir, orang yang lakukan safar, baik, ya, dan dia itu lupa untuk melakukan sholat asar. Sudah paham? Orang tadi, ada orang dia mukim, kemudian dia safar, dia melakukan perjalanan, ternyata dia lupa untuk melakukan sholat asar. Ketika dia sudah meninggalkan, ya, kampungnya, sudah paham? Dan dia ingat, ya, bahwasanya saya belum melakukan sholat asar, bisa pahami? Ya, belum melakukan sholat asar dan tersisa waktu daripada waktu-waktu darurat tadi, maka, ya, yang tersisa waktu tinggal 1 rakaat saja. Tinggal satu rakaat saja waktunya, baru dia ingat, ya, sebelum terbenamnya matahari, ya, maka apa yang dilakukan? Fa innahu yusalliha rak'ataini, maka orang tadi itu dia lakukan sholat asar 2 rakaat. Sudah? Ketika dia tadi mukim, waktu mukim, ya, masih di kampungnya, di rumahnya, dia lupa sholat, baru dia lakukan perjalanan, ya, dia tinggalkan rumahnya, kampungnya. Ketika sudah melewati batasan kampung, ya, karena para ulama menyebutkan kapan mulai seseorang itu dikatakan dia sudah melakukan safar, ketika sudah tidak melihat lagi perkampungannya, rumah-rumah yang ada di kampungnya, perumahan yang ada di daerahnya. Maka berarti dia sudah apa? Dikategorikan sudah mulai itu melakukan safar, bukan dihitung dari keluar rumahnya, tapi ketika sudah meninggalkan kampungnya. Ya. Tadi saya paham dari situ. Ternyata ketika dia sudah, ya, meninggalkan kampungnya, sudah berarti sudah terhitung safar dia baru ingat, tadi saya belum sholat asar.
waktunya sudah last minute, waktu darurat, tinggal satu rakaat saja. Apakah dia sholat 4 rakaat? 4 sholat rakaat tadi kan dia mungkin, tadi kan panjang waktunya kan? Kenapa dia nanti dia ingat pas sudah last minute, sudah dalam perjalanan safarnya dia. Maka menurut Imam Malik beliau mengatakan dia cuma sholat 2 rakaat saja, bukan sholat 4 rakaat, ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, walau kharaja wa qad baqiya alaihi miqdara 3 raka'atin. Apabila dia tadi keluar, ya, masih ada tersisa waktu seukuran 3 rakaat, ya. Dan dia itu tadi belum melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Kalau tadi sholat asar saja, sudah. Ini dia apa? Ketika dia safar tadi, ternyata waktu masih di rumahnya dia lupa belum sholat, ya. Kemudian ketika dia tinggalkan kampungnya, maka baru dia teringat, saya belum sholat zuhur dan sholat asar. Waktu yang tersisa hanya bisa apa? Melakukan 3 rakaat saja. Maka beliau mengatakan orang tersebut dia melakukan, ya, sholat asar dan sholat zuhurnya tadi itu maksurataini, dua-duanya diqasar. Baik, dua-duanya diqasar, ya, ketika cuma mendapatkan sisa waktu tadi. Kemudian juga beliau mengatakan, ya, walam yakun, kemudian, ya, apa, waman qadima min safarihi. Begitu juga sebaliknya apabila dia pulang daripada safarnya. Tadi kan mau pergi safar, ini pulang dari safar, ya. Dan barang siapa yang datang dari safarnya, ya, ini tadi yahduru, ya, al musafir yahduru fi hadzal awqat, ini dia. Seorang musafir kemudian dia tiba di kampungnya, ya. Seorang musafir tiba dia di kampungnya. Baik, ya. Pada waktu-waktu darurat tadi, ya, dan dia apa? Belum melakukan sholat, maka, ya, Imam Malik beliau mengatakan dia sempurnakan sholatnya. Jadi orang musafir, ya, ini hukumnya sebenarnya sholatnya orang musafir, yang mana dihitung dia perjalanannya orang musafir tadi. Ketika tiba waktu sholat, dia masih di kampung, masih di tempatnya. Ini sebenarnya pembahasan di situ, ya. Kemudian setelah itu dia melakukan perjalanan. Maka nanti, ya, ketika dia melakukan perjalanan, dia sholat tadi ini misalkan, ya, dia ini mau sholat apa? Apakah dia sempurnakan sholatnya ataukah dia jamak sholatnya? Maka Imam Malik mengatakan, ya, dia apa? Dia jamak sholatnya seperti dalam ukuran waktu tadi yang dikatakan. Tapi kalau, ya, kalau masih apa? Waktunya panjang, misalkan dia belum sholat zuhur, sholat asar, belum melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Dia safar, kemudian dia apa? Lupa untuk melakukan sholat zuhur dengan sholat asar. Kalau waktunya cuma 3 rakaat saja, waktunya yang bisa dilakukan, maka dia apa? Dia jamak dua-duanya. Yaitu zuhur dengan dia qasar. Zuhur dengan asarnya. Tapi kalau dia masih lebih, kalau waktunya masih panjang, dia sempurnakan. Begitu juga dia kalau dia bila pulang ke kampungnya. Kalau Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan tidak. Ya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad beliau mengatakan idza kharaja ba'da dukhulil waqti. Apabila seorang musafir keluar, ya, dia melakukan safar setelah masuk waktu sholat, atamma, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Misalkan antum tadi safar, ya, antum safar jam 1 atau pas azan, berarti sudah tiba waktu sholat. Ketika azan antum masih di kampung. Kemudian setelah itu antum melakukan safar, belum sholat zuhur. Maka apakah di perjalanan nanti antum karena musafir antum melakukan sholat 2 rakaat? Tidak.
maka antum harus melakukan 4 rakaat. Baik. Begitu juga apa? Ya. Begitu juga ketika pulangnya. Ya, ketika pulangnya. Ya. Dan apabila apa? Ya. Ya, dan begitu juga ketika antum pulang. Ya. Ketika antum apa? Apa ini? Tadi kalau Imam Malik bagaimana tadi? Kalau waktunya luas tadi kalau waktunya tidak mencukupi lagi maka dikosor. Kalau waktunya luas maka dia apa? Disempurnakan. Baik. Kalau imam sama dia pergi ataupun dia pulang. Kalau Imam Syafi'i beliau mengatakan apabila dia keluar ketika mau safar sudah tiba waktu sholat maka dia harus sempurnakan. Baik ya. Nanti insyaallah kita bahas lagi berkaitan dengan masalah safar tadi. Baik, kemudian ada lagi pembahasan tadi antum yang lihat berkaitan dengan masalah itu. Wasababu Imam Malik menjadikan rakaat itu ada juz paling akhir untuk menentukan waktu. Coba antum lihat. Di situ kan beliau mengatakan wasababu fi an ja'ala Malikun ar-rak'ah juz'an li akhiril waqti. Dan sebab Imam Malik menjadikan patokan satu rakaat, ukuran waktu satu rakaat itu adalah ukuran akhir daripada waktu untuk mendapatkan solat. Dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menjadikan bahwasanya patokan untuk mendapatkan waktu solat itu bukan satu rakaat tapi sebagian rakaat. Sebagian rakaat. Contohnya takbiratul ihram, contohnya takbirah, maksudnya takbiratul ihram. Dalilnya Imam Malik adalah hadis Nabi man adraka raka'atan minal asri, siapa yang mendapatkan satu rakaat daripada salat asar sebelum terbenamnya matahari maka dia mendapatkan salat asar. Itu kan hadisnya Imam Malik rahimahullah taala. Tapi Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar berarti dia mendapatkan salat asar. Berarti kalau mafhumnya, mukhalafahnya di bawah satu rakaat berarti tidak lagi dikategorikan mendapatkan salat asar menurut Imam Malik rahimahullahu taala. Baik. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak, cukup mendapatkan satu kali takbir. Orang yang mendapatkan satu takbiratul ihram maka dia sudah dikategorikan mendapatkan waktu sholat asar, berarti wajib bagi dia tadi untuk melakukan sholat. Perhatikan ya ikhwan, ini kaitannya dengan ahlul uzur. Sekali lagi, ini berkaitan dengan ahlul uzur. Di antaranya adalah orang wanita haid yang suci, yang tersisa daripada waktu dia, satu kali takbir. Waktu satu kali takbir berapa ya ikhwan? Berapa detik? Satu kali takbir palingan 3 detik, 4 detik ya. Anggaplah kita ambilkan 10 detik. Panjang enggak itu? Panjang sekali ya. Allahu Akbar sampai selesai. Allahu Akbar. Anggap 5 detik. Berarti bagi wanita yang suci di akhir waktu sholat asar masih ada 5 detik sebelum terbenamnya matahari, sebelum tiba waktu sholat maghrib, berarti dia bisa mendapatkan satu takbir Allahu Akbar. Maka berarti wanita tadi dia dihukumi Dia dihukumi mendapatkan waktu sholat asar. Wajib dia melakukan sholat asar pada waktu itu, dan juga dia wajib sholat zuhur. Betul kan? Karena itu adalah waktu mustarak bagi orang-orang yang memiliki uzur tadi. Bisa paham situ ya? Ini dia. Jadi ini pembahasannya di situ lagi. Ada orang pingsan, sadarnya misalkan tadi 5 detik lagi untuk sebelum terbenamnya matahari. 5 detik sebelum terbenamnya matahari. Betul?
Maka menurut Imam Malik, maka wanita tadi, orang tadi yang pingsan tadi ataupun wanita haid tadi itu 5 detik itu tidak lagi cukup untuk mendapatkan 1 rakaat. Ya, solat asar, maka berarti dia tidak mendapatkan kewajiban solat, tidak perlu dia solat. Baik, sudah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dia dapat, maka wajib solat. Tapi itu di situ. Baik, kita lihat apa yang tadi kita jelaskan, ya. Perhatikan, wa huwa inda Malikin min babit tanbihi bil aqalli 'alal aktsar. Baik. Yaitu hadis tersebut menurut Imam Malik, ya, itu masuk dalam apa? Bab tanbih, isyarah, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bilangan minimal kepada yang apa? Banyak. Maksudnya apa? Alal aqallu apa? Solah, itu aqall idrakis salah, dia itu adalah rakaah. Dan kadar minimal untuk mendapatkan solat itu adalah 1 rakaat. Dan mendapatkan 1 rakaat sama dengan mendapatkan seluruh solat. Dan itu menurut Imam Malik. Jangan potong, nanti hilang lagi saya ini. Saya pelan-pelan ini. Jadi saya pelan-pelan ini supaya Anda bisa jelaskan. Tapi sudah. Kemudian setelah itu, ya, wa inda Syafi'i min babit tanbihi bil aktsar 'alal aqall. Dan menurut Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan bahwasannya apa? Hadis tersebut itu masuk dalam babut tanbih, isyarah terhadap apa? Bilangan maksimal apa? Kepada penyebutan maksimal untuk mengisyaratkan bilangan terkecil, paling kecil. Yaitu maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan untuk mendapatkan, ya, 1 rakaat, ya. Kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, kadar maksimalnya itu adalah 1 rakaat. Baik. Menyebutkan 1 rakaat itu untuk menunjukkan makna sebagian. Itu dia. Itu menurut pendalilan Imam Syafi'i. Nabi menyebutkan untuk siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada solat asar, dia mendapatkan solat asar. Ini dia adalah min babi tanbihil aktsar bil aqal. Menurut pendalilan Imam Syafi'i, maksudnya tanbihil aktsar bil aqal yaitu memberikan apa? Ini isyarat tentang dari Nabi SAW penyebutan siapa yang mendapatkan, ya, solat asar 1 rakaat, ini maksimalnya. Maksimalnya adalah 1 rakaat untuk menunjukkan, mengisyaratkan terhadap bilangan bilangan minimal yang paling terkecil, yaitu al-juzu'. Bisa paham situ? Yaitu sebagian. Maksudnya di situ Nabi SAW, ya, Nabi menyebutkan 1 rakaat, sebenarnya maksudnya di situ siapa yang mendapatkan sebagian daripada apa? Daripada rakaat, 1 rakaat sudah mendapatkan solat. Nabi menyebutkan bilangan 1 rakaat untuk memberikan isyarat terhadap bilangan sebagian. Maka beliau mengatakan di situ, perhatikan, ya. Sudah, ya. Wa ayyada hadza bima rawa atau bima ruwiya. Dan Imam Syafi'i memperkuat pendalilan beliau ini bahwasanya hadis tadi itu man adraka raka'atan, ya, minal asr ila akhirih, itu adalah min babit tanbihil aktsar bil aqal. Baik. Atau alal aqal, tanbihil aktsar alal aqal, ya. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapatkan 1 kali sujud. Bisa paham enggak? Tapi hadis ini memperkuatkan bahwasanya maksud Nabi tadi man adraka raka'atan, Nabi menyebutkan rakaat ini bilangan maksimal. Siapa yang mendapatkan maksimal 1 rakaat daripada solat asar, dia sudah mendapatkan solat asar. Dan ini untuk memberikan tanbih, isyarah kepada apa? Yang minimal, yaitu juzu atau juz, yaitu sebagian. Diperkuat mana? Kenapa beliau berdalil seperti itu? Diperkuat dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan 1 kali sujud. 1 kali sujud itu kan bagian daripada rakaat, 1 rakaat, bukan seluruh rakaat, betul kan? Kan kalau rakaat itu dimulai daripada takbiratul ihram, betul? Kemudian apa lagi? Rukun-rukunnya saja, ya. Takbiratul ihram rukunnya, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, begitu kan? I'tidal, kemudian sujud, 2 kali sujud.
betul? Dapatkan 2 kali sujud. Kalau orang yang ya, sujud pertama, betul? Kemudian sujud kedua, barulah dikatakan mendapatkan apa? Mendapatkan 1 rakaat. Dan kalau cuma baru 1 kali sujud saja sudah terbenam matahari, berarti dia tidak, kalau kita anukan ya, berarti 1 sujud saja itu belum mendapat, bukan 1 rakaat. Jadi rakaat itu terhitung 2 kali sujud. Dan Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan 1 kali sujud, sebagian rakaat berarti. Apa bedanya? Makanya Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan apa bedanya mendapatkan? Ya, sama saja mendapatkan 1 takbiratul ihram juga tidak mendapatkan 1 rakaat, mendapatkan bagian daripada rakaat. Makanya beliau mengatakan mengukur dengan takbiratul ihram. Karena kenapa? Takbiratul ihram itu adalah rukun pertama daripada salat. Sama saja antum mau mendapatkan 2 rukun atau 3 rukun, ya, maka tidak ada bedanya dengan cuma mendapatkan satu rukun. Karena kenapa? Ya, 1 rakaat tadi itu adalah bukan rukun yang sempurna daripada 1 rakaat, tapi itu adalah bagian daripada rukun. Sudah paham sampai situ? Baik. Apa Yuda? Untuk tadi bertanyakan. Anda sudah selesaikan. Kenapa tuh? Belum anu? Iya, memang aksar itu sholat. Iya, benar. Aksar itu dia rakaat. Naam, akal itu dia juz'u. Iya, itu juz'u maksudnya. Juz'ul raka'ah itu dia maksudnya. Karena takbiratul ihram itu adalah juz'ul raka'ah, gitu kan? Baik. Makanya beliau kenapa mengambil takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram itu adalah juz'u daripada rakaat dan dia itu adalah rukun pertama, juz'u yang pertama, bagian pertama daripada rakaat. Baik. Tapi kan Nabi kan mengatakan di situ sajadah, bukan takbir. Kan begitu mungkin ada yang mengatakan. Tapi kan Nabi mengatakan man adraka sajadatan. Baik. Siapa yang mendapatkan 1 kali sujud daripada sholat asar, dia sudah mendapatkan sholat asar, atau mendapatkan 1 kali sujud daripada sholat, dia mendapatkan sholat, bukan takbiratul ihram. Maka itu yang dikatakan Imam Syafi'i, tidak ada bedanya, ya. Karena kenapa? Ya, juga 1 sujud itu bukan juga rakaat, itu bukan rakaat yang sempurna. Jadi tidak ada bedanya antara apa? Antara mendapatkan takbiratul ihram, ya. Hanya mendapatkan takbiratul ihram sama juga tidak mendapatkan 1 rakaat. Orang yang cuma juga mendapatkan 1 kali sujud sama juga tidak mendapatkan satu rakaat. Dikiaskan dengan itu. Makanya beliau mengatakan takbiratul ihram. Sudah paham sampai situ? Baik, itu dia yang saya mau jelaskan tadi. Ya. Baik, ada lagi? Ada? Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi pembahasannya? Wa malikun itu? Atau saya lanjutkan saja ya, kita lanjutkan tadi pembahasan itu. Faman fahima sajadataha huna juz'an minar rakaati. Barang siapa yang memahami lafaz sajadah dalam hadis Nabi tadi, man adraka sajadatan minal asar. Siapa yang mendapatkan 1 sujud daripada solat asar, maka dia telah mendapatkan asar. Ya. Barang siapa yang memahami lafaz sajadah di situ adalah juz'an minal rakaah. Sajadah di situ maksudnya dia itu dipahami adalah salah satu bagian, salah satu juz bagian daripada rakaat. Wa dzalika ala qaulihi allazi qala fihi, ya. Ya, apa? Misal kata wa dzalika ala qaulihi allazi qala fihi, ya, dan itu sesuai dengan ucapan orang yang mengatakan man adraka minhum takbiratan qabla al-ghurubi, sama itu dia. Baik. Dia pahami Nabi mengatakan man adraka sajadah. Maksudnya di situ adalah man adraka juz. Barang siapa yang mendapatkan sebagian daripada rakaat, itu dia maksudnya. Baik. Maka dia berpendapat bahwasanya apa? Berarti mendapatkan takbiratul ihram juga,
adalah sama mendapatkan satu rakaat karena takbiratul ihram juga adalah juz bagian daripada rakaat, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, man adraka minhum takbiratan, barang siapa yang mendapatkan satu kali takbir, maksudnya takbiratul ihram, qabla al-ghurubi, sebelum terbenamnya matahari, awit tulu', atau sebelum terbitnya fajar, faqad adrakal waqta, maka dia telah mendapatkan waktu salat. Baik. Kalau tadi qabla al-ghurub itu asar, kalau qabla al-tulu' itu adalah fajar. Jadi kalau ada seorang wanita haid, dia suci menurut pendapat daripada ulama Syafi'iyah, suci, dia masih mendapatkan satu waktu ya, waktu yang tersisa bisa satu kali takbir, berarti wanita tadi dikategorikan, dihukumi mendapatkan waktu sholat subuh, wajib melakukan sholat subuh. Baik. Menurut Imam Malik, baik, waktu 5 detik tadi itu tidak lagi mencukupi untuk melakukan satu rakaat, maka berarti wanita tadi yang mendapatkan waktu, ya, yang sedikit tadi tidak sampai lagi untuk melakukan satu rakaat, berarti dia dihukumi tidak mendapatkan waktu sholat, maka tidak wajib untuk sholat. Itu dia, itu silar dari pembahasannya. Ya, antum pahami ya ikhwan, antum pahami di sini. Ini semua ini pertanyaan berkaitan antum pembahasan kita dari pekan lalu sampai ini. Ya, ini pembahasan-pembahasan yang sangat penting sekali, apalagi berkaitan dengan pembahasan tadi wanita haid, orang yang safar, ataupun juga bagaimana orang yang orang yang baligh, orang nifas dan lain-lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, ya, sampai mana tadi? Maksudnya dia suci. Ketika dia sudah suci daripada nifasnya, dan misalnya ada wanita dia suci daripada nifasnya, misalkan sore hari, dia sucinya itu last minute. Misalkan dia sucinya itu, ya, masih tersisa daripada waktu sebelum terbenamnya matahari, itu misalkan 1 menit. Jangan kita 1 menit masih banyak, ya. Kalau 1 menit bisa nggak saya lakukan 1 rakaat? Bisa kan? Dapat 1 rakaat. Berarti sudah sepakat, ya. Sepakat seluruh ulama tadi, dia wajib melakukan sholat asar. Baik? Sudah? Tidak, masih belum ini. Nanti sebentar saya jelaskan lagi. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya, kalau misalkan ada wanita suci, ya, 10 detik misalkan, kan sekarang kita bisa lihat ada waktu pakai jam, ya, dia suci, lihat masih ada 10 detik sebelum terbenamnya matahari. Tapi pertanyaannya, apakah wajib dia sholat zuhur asar pada saat itu atau tidak? Kalau menurut Imam Syafi'i, karena dia waktu 10 detik itu masih bisa mendapatkan 1 rakaat, 1 kali takbir, berarti dia dihukumi mendapatkan waktu sholat asar, wajib dia sholat asar. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Sudah? Kita lanjut lagi setelah itu. Kemudian beliau mengatakan, wa malikun yara annal haidha, dan Imam Malik berpendapat bahwasanya wanita haid innama, ya, ta'taddu bihadzal waqt, ya, dia itu berpatokan dengan waktu ini, maksudnya waktu darurat tadi, apa dia dihukumi mendapatkan waktu sholat di waktu darurat tadi itu, yaitu kapan? Ya, ba'dal faraghi min tuhriha, setelah dia bersuci daripada haidnya. Maksudnya, ya ikhwan, menurut pendapat Imam Malik, jadi waktu yang jadi patokan bagi wanita haid, misalkan bagi wanita haid tadi, apabila dia suci, dia dikatakan mendapatkan waktu sholat asar, misalkan waktu asar, ya, ataukah tidak, adalah waktu pelaksanaan sholat itu sendiri, dengan juga ditambah dengan waktu untuk digunakan bersuci. Bisa dipahami? Harus ditambahkan, dia didobolkan. Jadi yaitu misalkan waktu 1 rakaat berapa menit? Misalkan 1 rakaat berapa menit? 20 menit? 30 detik satu rakaat. Tapi 30 detik itu harus, jangan bisa 30 detik 1 rakaat. Tapi jangan, yang wajibnya itu dengan takbir Allahu Akbar, kemudian
Al-Fatihah, ruku, sujud, taib 30 detik. Taiblah, anggaplah 30 detik. Ya. 30 detik memang bisa dapat ya Al-Fatihah. Jangan antum Al-Fatihah antum jangan nyanyikan, jangan lagu-lagukan. Ya. Al-Fatihahnya adalah baca ya cukup sampai Al-Fatihah, enggak perlu panjang baca surat yang surat pendek. Karena yang rukunnya saja itu adalah Al-Fatihah. Baik. Anggaplah kita tambah sedikit lah. Baik. Ya, anggaplah 30 menit. Kemudian waktu untuk bersuci. Jadi bukan cuma waktu 30 menit. Ya, kalau menurut Imam Malik, 30 menit ini hanya untuk bisa mendapatkan satu rakaat saja. Anggaplah 30 detik. Bukan 30 menit, 30 detik. Cuma satu rakaat, berarti hanya bisa mendapatkan satu rakaat, maka waktu tersebut apabila wanita suci pada hari tersebut masih ada waktu tersisa sebelum terbenamnya matahari 30 detik, berarti dia hanya bisa mendapatkan satu rakaat, tidak bisa untuk bersuci, tidak ada waktu bersucinya, berarti dia dihukumi tidak mendapatkan waktu sholat, maka tidak wajib sholat dia pada hari itu. Baik. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak, yang jadi patokan hitungan itu cuma waktu pelaksanaan sholat saja, adapun waktu bersuci tidak dihitung. Baik. Tidak dihitung. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah taala, tidak dihitung. Berarti anggaplah seperti tadi, 30 detik itu bisa dilakukan waktu sholat bukan cuma takbir, apalagi kalau Imam Syafi'i kan mengatakan takbir gitu kan. Berarti 30 detik itu wanita yang suci pada hari tersebut 30 detik sebelum terbenamnya matahari dia masih bisa untuk takbiratul ihram, maka waktu itu mencukupi dia mendapatkan waktu sholat wajib sholat. Adapun tambahan untuk dia waktu bersuci tidak dihitung. Sudah paham sampai situ? Itu sih. Mana lagi? Wa kadzalika as-sabiy yablugh wa amal kafiru wa amal kafir, adapun orang kafir yuslim masuk Islam fayataddu lahu biwaqtil islami dunal faraghi min at-tuhri wa fihi khilafun. Maka menurut kalau orang kafir kata Imam Malik, ya, dia itu yang dihitung cuma pelaksanaan waktu sholatnya saja, tidak waktu untuk mandinya. Tidak waktu untuk mandinya. Ya. Kenapa beliau membedakan dengan yang tadi? Karena kalau beliau mengatakan kalau yang tadi itu alamiah. Maksudnya alamiah itu ya dia memang sucinya saat itu gitu kan? Dia baliknya saat itu. Kalau orang kafir itu dia bukan alamiah. Dia itu ikhtiyariyah, kehendak. Ya. Bisa kan dia kafir tadi? Kenapa orang kafir tadi tidak mau masuk Islam? Kenapa nanti detik-detik waktu sholat baru dia mau di waktu-waktu last minute sudah mau terbenam matahari misalkan sudah mau habis waktu sholat baru dia mau Dia mau masuk Islam. Jadi dibedakan di situ. Karena kalau masuk Islam itu kehendak. Ya. Kalau suci dari haid itu dia alamiah. Itu bukan kehendak dia. Maka beliau membedakan. Kemudian beliau mengatakan wal mughma alaihi 'inda Malik al-haid, dan orang yang Orang yang pingsan hukumnya sama dengan orang yang haid menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau menghukumi sama dengan orang tidur. Wa inda Abdul Malik kal kafir yuslim, dan menurut Abdul Malik itu ulama Malikiyah mengatakan orang mughma itu dia sama dengan orang kafir yang masuk Islam. Baik, sudah sampai situ? Ya, jadi sekali lagi ya ikhwan, di sini ini pembahasan penting sekali. Ya. Di sini pembahasan yang banyak cabangnya yang disebutkan oleh para ulama. Maka perlu kita memahami berkaitan masalah tersebut. Ya, antum banyak-banyak murojaah, baca ulangi lagi. Kemudian beliau mengatakan wa Malik yara, dan Imam Malik juga berpendapat annal haidah, bahwasanya wanita haid. Ini yang pernah antum tanyakan juga. Anda ingat? Antum di sini pembahasannya. Imam Malik berpendapat bahwasanya annal haidah, wanita haid. Sekali lagi ya ikhwan, yang beliau sebutkan di sini wanita haid. Beliau ya tidak menyebutkan yang lain karena cukup satu saja. Maksudnya ahlul uzur, orang-orang yang memiliki uzur di sini. Ya, ini hukumnya sama yang ahlul azhar.
Ya, beliau hanya sebutkan siapa? Dia ambil contoh saja, contoh kasus wanita haid, karena kalau mau sebutkan semuanya kepanjangan juga. Jadi antum jangan pikirkan saja nanti antum baca Imam Malik di situ, Imam Malik hanya mengatakan haid, bukan yang lain. Paham? Bukan itu. Ya, ini tentang ahlul uzur seluruhnya. Ya. Yang dibahas di sini kita ini semua ahlul azhar. Hanya kenapa wanita haid terus yang banyak disebutkan ya karena itu contoh yang diambil, satu contoh yang diambil daripada ahlul uzur tadi. Imam Malik berpendapat bahwasanya orang haid bukan cuma orang haid sekali lagi, ya, orang yang ahlul uzur. Idza hadat fi hadzal awqati, apabila dia suci, apabila dia haid pada waktu-waktu ini, ya. Wa hiya lam tusalli ba'du, dan dia itu belum melakukan salat sebelumnya. Annal qada'a saqitan anha, bahwasanya dia tidak wajib mengqadha. Maksudnya ikhwan, menurut pendapat Imam Malik, ya, waktu di sini bukan lagi apabila ada seorang ada seorang wanita haid, ya, dia itu tiba waktu sholat, misalkan waktu sholat zuhur, dia belum melakukan sholat, dia belum sholat, kan masih panjang waktu sholat zuhur kan, dia belum melakukan sholat, sudah, kemudian ternyata dia haid, maka pendapat Imam Malik rahimahullah taala, pertanyaannya apakah dia wajib mengqadha nanti setelah dia suci ataukah tidak? Pendapat Imam Malik rahimahullah taala mengatakan tidak wajib dia qadha. Kita lihat sebentar. Dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan juga tidak wajib untuk mengqadha. Ya, kita lihat apa yang dikatakan oleh muallif. Sudah? Wa Syafi'i yara anna al-qadha'a wajibun 'alaiha. Imam Syafi'i berpendapat wanita tadi, ya, ketika tiba waktu sholat dan dia belum melakukan sholat dan tiba-tiba dia haid, maka dia wajib mengqadhanya nanti setelah dia suci. Sudah? Dan juga ini pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa huwa lazimun liman yara anna salata tajibu bi dukhuli awalil waqti. Dan salat itu dia itu apa? Wajib melakukan salat, ya, atau salat itu lazim liman yara, bagi ulama yang berpendapat bahwasanya salat itu wajib. Kapan wajibnya salat? Ketika masuk waktunya, tibalah waktunya salat. Wajibnya salat itu setelah tiba. Sudah? Ya. Li'annaha, kenapa? Karena seorang wanita tadi idza hadat, apabila dia haid wa qad madha minal waqti, dan telah berlalu waktu salat. Maksudnya madha minal waqti itu maksudnya bukan lewat. Maksudnya waktunya sudah masuk dan sudah berjalan. Dan sudah berjalan daripada waktu. Ya, wa qad madha minal waqti, dan telah berjalan daripada waktu salat. Mana? Ma yumkinu an taqa'a fihi shalah. Ya, yang mana mungkin dia untuk melakukan salat, ya, pada waktu yang lewat tadi itu, yang berlalu itu, faqad wajabat 'alaiha shalah, maka telah wajib baginya salat. Oke, perhatikan ya ikhwan. Menurut dalam mazhab Syafi'iyah, apabila, ya, tiba waktu salat, baik, anggaplah waktu salat jam 12, tiba waktu salat. Kemudian berlalu waktu salat, waktu salat untuk melakukan 4 rakaat berapa menit? Kita ambil 5 menit. Cukup enggak 4 rakaat itu? Berapa menit? Enggak kita press yang anunya. 3 menit. Cukup 3 menit. Karena tadi Imam ya 3 menit cukup. Baik? Atau 2 menit Imam? 3 menit. 3 menit itu cukup untuk apa? Melakukan salat 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Berarti dari jam 12 sampai 12 lewat 3 menit itu bisa digunakan waktu salat apa? Salat zuhur. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala atau mazhab Syafi'iyah, apabila ada seorang wanita haid, dia haid, ya, mendapatkan waktu salat, dan waktu yang dia dapatkan waktu salat itu dia bisa melalui waktu yang bisa digunakan 4 rakaat, maka wajib baginya untuk mengqadha salatnya tadi. Sudah paham sampai situ enggak? Anda paham?
Kalau tidak mencukupi waktu tadi, ketika dia haid, tiba waktu sholat, ambil sholat zuhur, ya. Tiba waktu sholat zuhur, ya. Misalkan jam 12, teng 12, ya. Baru jam 12 lewat, misalkan mungkin 10 detik, tiba-tiba dia haid. Pertanyaan saya, wanita tadi dia dapat nggak waktu sholat? Ketika sholat zuhur datang, dia masih suci nggak? Suci, betul? Baik. Tapi waktu sucinya tadi ini dia, ya, waktu yang berlalu antara tiba waktu sholat dengan datangnya haidnya dia, mencukupi nggak waktu untuk melakukan sholat zuhur 4 rakaat? Tidak mencukupi lagi, maka berarti dia tidak mendapatkan waktu sholat zuhur, tidak wajib dia mengqadanya. Jadi syaratnya Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i mengatakan wajib wanita haid dia mengqadha salatnya apabila dia mendapatkan waktu salat, bukan cuma mendapatkan waktu salat saja. Ya, bukan tiba waktunya saja, tapi harus ada space waktu. Ya, yang bisa melakukan salat 4 rakaat. Sudah? Kalau tidak mencukupi waktunya, maka dia tidak wajib mengqadhanya. Berbeda dengan ulama Hanabilah. Kalau Imam Ahmad atau ulama Hanabilah mengatakan wanita apabila tiba waktunya, tiba waktu sholat, misalkan waktu sholat jam 12, jam 12. Ketika jam 12, jam 12, kan ada kita sekarang lebih mudah ya, ada waktu sholat. Ya. Pas dengar azan langsung bunyi, suara handphonenya langsung bunyi azan. Sudah tiba waktu sholat. Ternyata ya, baru belum selesai azannya, baru istilahnya? Ya, baru 10 detik, tiba-tiba langsung baru azan, dia mau berdiri pergi ke kamar mandi, dalam waktu hanya beberapa detik tadi itu dia lihat ternyata dia haid. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tetap dia wajib, dia mendapatkan waktu sholat, dia wajib untuk sholat, berarti dia harus mengqadhanya nanti. Jadi patokannya Imam Ahmad dia adalah dukhulul waqt, dia mendapatkan ketika tiba waktu. Kalau Imam Syafi'i bukan cuma dukhulul waqt, bukan cuma tibanya waktu saja, tapi juga mendapatkan waktu ya yang bisa dilakukan sholat 4 rakaat. Sudah? Kalau Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan tidak. Imam Malik juga dinukilkan oleh mu'allim sini mengatakan tidak. Ada wanita haid, tiba waktu sholat zuhur, dia tunda dulu sholatnya, nanti jam 2 baru dia mau sholat. Tiba jam 2 dia mau sholat, dia lihat haid. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan dia tidak wajib mengqadhanya. Kenapa? Sebab khilafnya ikhwan, sebab khilafnya itu masalah kapan sholat itu wajib dilakukan. Kapan kewajiban sholat itu melekat pada zimmahnya seseorang, pada diri seseorang. Ini dia. Maka menurut jumhur ulama, sholat itu wajib apabila kapan? Di awal waktu, dukhulul waktu. Ketika waktu telah tiba, maka sholat langsung melekat kewajibannya kepada zimmahnya seseorang, dirinya seseorang. Menurut Imam Abu Hanifah mengatakan kewajiban sholat itu kaitannya bukan di awal waktu, tapi di akhir waktu. Ini dalam pembahasan ilmu usul. Kita baca dulu. Mana beliau mengatakan? Sampai mana tadi? Li'annaha ya illa an yuqala, itu kah? Illa an yuqala inna salata innama tajibu bi akhiril waqt. Bahwasanya bukan itu. Yang ini kah? Benar? Illa an yuqala inna salata innama tajibu bi akhiril waqt wa huwa madhhabu Abi Hanifah la madhhabu Malik. Kecuali dikatakan bahwasannya salat itu wajibnya di akhir waktu. Dan itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, bukan pendapatnya Imam Malik. Beliau sebenarnya mu'allim sini ingin mengkritisi pendapatnya mazhab beliau sendiri. Ya. Mau mengatakan bahwasannya ya, kenapa bisa Imam Malik mengatakan bahwasannya wanita yang mendapatkan waktu salat, kemudian dia tunda sholatnya, kemudian masih di waktu sholat tersebut tiba-tiba dia haid, beliau mengatakan tidak wajib untuk mengqadhanya. Kenapa bisa beliau berkata seperti itu? Itu yang beliau mengatakan.
Ya. Padahal pendapat Imam Malik rahimahullah taala itu sama dengan pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dalam masalah usul fikihnya mereka. Ya, itu apa? Mereka mengatakan bahwasanya salat itu wajib muwassa, betul kan? Salat itu kewajibannya muwassa, waktunya itu luas. Ya. Bukan mudayyak. Maksudnya muwassa itu adalah waktu ya yang bisa dilakukan beberapa kali salat dalam ibadah yang sama, atau dalam jenis ibadah, bisa melakukan beberapa ibadah dalam satu jenis ibadah. Maksudnya coba kita lihat waktu sholat zuhur dari mana? Anggaplah pakai jam, dari jam 12 sampai jam 3. Dari waktu jam 12 sampai jam 3 itu antum bisa melakukan sholat berkali-kali, satu jenis ibadah. Sholat bisa antum lakukan berkali-kali. Itu namanya wajib muwassa. Adapun mudayyak, yaitu waktunya tidak mencukupi, waktu yang bisa dilakukan hanya cuma satu jenis ibadah saja, tidak bisa dilakukan berkali-kali, ya, berbagai jenis ibadah yang waktu sholat, waktu mudayyak adalah waktu yang yang hanya bisa dilakukan ya satu ibadah dari jenis ibadah yang sama. Contohnya mudayyak itu adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan dari berapa hari puasa Ramadan? Waktunya muwassa atau mudayyak? Dia mudayyak. Antum jangan bilang muwassa. Oh, dia panjang Ustaz. Kan 30 hari, panjang itu. Bukan di situ. Ya. Waktu puasa kita diwajibkan, puasa Ramadan itu wajib dia mudayyak. Waktunya sempit. Maksudnya sempit itu dia waktunya hanya bisa dilakukan satu ibadah yang ya tidak bisa lagi dilakukan ibadah yang sama. Bisa nggak antum lakukan ya, dua puasa dalam itu tadi? Waktunya puasa Ramadan kan 30 hari kita diwajibkan, betul kan? 1 bulan lah, 30 hari. Tapi bisa nggak antum lakukan puasa Ramadan juga dengan puasa qadha di situ? Tidak bisa. Itu namanya mudayyak. Tidak bisa lagi antum lakukan ibadah satu jenis ibadah yang sama. Dan Imam Malik beliau mengatakan juga seperti itu. Bahwasanya kewajiban sholat itu terikatnya dari awal waktu. Ketika tiba waktu, maka disitulah wajibnya sholat. Jadi kewajiban sholat itu mulai terikat pada zimahnya seorang hamba itu ketika tiba waktu, yaitu di awal sholat. Tiba waktu sholat, maka saat itulah langsung datang ya perintah untuk sholat dan terikat kewajiban tadi kepada diri seseorang. Berarti sudah wajib sholat pada saat itu. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Imam Abu Hanifah mengatakan ya, berkaitan dengan wajib muwassa, bahwasanya wajib muwassa itu ya, terikatnya kewajiban itu kepada seorang hamba itu bukan di awal waktu, tapi di akhir waktu. Benar kan? Itu yang kita sudah anukan. Makanya Imam Malik mengatakan di sini, kenapa Imam Malik itu bisa berpendapat sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah ya. Kalau yang seperti ini itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, bukan mazhabnya Imam Malik rahimahullahu taala. Sudah paham sampai situ enggak? Fa hadza kama tara lazimun liqauli Abi Hanifah. Ya, dan ini pendapat seperti ini itu adalah konsekuensi atau keharusan daripada ucapannya Imam Abu Hanifah. Ya, yang mengatakan itu tadi pendapat yang mengatakan apabila seorang wanita ya yang ketika tiba waktu sholat dan dia belum melakukan sholat, kemudian dia haid di tengah-tengah sholatnya, tengah-tengah waktu, maka Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib dia mengqadhonya. Dan itu memang konsekuensi daripada daripada madhab beliau. Karena beliau mengatakan, kenapa tidak wajib? Karena dia belum mendapatkan waktu wujub. Paham gak? Wanita tadi menurut Imam Abu Hanifah, dia belum mendapatkan waktu wujub. Saat tadi tiba waktu sholat ya, jam 2, jam 12 tadi, jam 1 itu belum waktu wajibnya sholat kata beliau. Antum paham sih enggak? Ya, angkatan kedua. Kalau angkatan pertama sudah paham ini. Ya, antum yang angkatan kedua tidak paham karena belum antum mungkin jelaskan. Baik. Sudah wajib enggak sholat? Menurut Imam apa? Menurut siapa? Menurut Imam Abu Hanifah. Mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib sholat? Kalau jumhur mengatakan sudah wajib sholat. Ya. Jadi, ya kenapa belum wajib sholat? Karena dia masih diberikan pilihan untuk mau melakukan atau tidak. Ya.
Kalau menurut Imam Abu Hanifah belum wajib sholat. Karena kenapa? Kan tadi ya, sebenarnya jam 12 atau tiba sudah waktu sholat. Tapi kita masih diberikan kita belum dipaksa oleh syariat untuk melakukan sholat saat itu. Masih bisa kita tunda. Paham kan? Masih bisa ditunda jam 1. Belum wajib kata Imam dalam mazhab Hanafiyah. Belum wajib. Di situ belum waktunya wajib salat di situ. Karena kenapa? Kita masih bisa masih bisa kita undur. Karena kalau wajib berarti tidak boleh diundur kata beliau. Kan begitu. Wajib kan kalau antum tinggalkan berarti antum diikop. Sementara kita masih boleh untuk kita tinggalkan. Ya. Baik, jam 2. Sudah wajib enggak? Belum wajib. Ya. Anda paham? Kenapa beliau mengatakan belum wajib? Karena apa itu wajib? Apa definisinya wajib? Sesuatu yang kalau ditinggalkan diikop kan? Mendapatkan ikop ketika tinggalkan. Tadi antum jam 2 tadi. Antum belum sholat. Diikop enggak antum kalau tidak lakukan sholat jam 2 tadi? Belum diikop. Berarti belum wajib. Jadi kapan wajibnya itu? Jadi wajibnya sholat menurut Imam Abu Hanifah terikat dengan akhir waktu. Mana itu akhir waktu? Yaitu ukuran waktu yang mana ya, hanya bisa mencukupi waktu sholat saja tadi, bukan di waktu duhur tadi. Itu misalnya berarti mungkin kalau kita mengatakan ya kita kasih longgar-longgar sedikit ya mungkin 10 menit sebelum itu kebanyakan juga itu. Kalau imam udah bisa quarting lagi di imam waktunya. 5 menit lah. Ya. 5 menit sebelum waktu misalkan sholat zuhur, 5 menit sebelum waktu sholat asar. Itulah waktu wajibnya sholat menurut pandangan ulama Hanafiyah. Karena kenapa? Disitulah waktu kalau antum tidak lakukan sholat saat itu antum diikop. Kan wajib kan itu dia. Kalau tidak dilakukan maka diikop. Sudah? Dan ini pembahasan dalam pembahasan ilmu ushul fikih ya. Dan kita sudah jelaskan pendapat yang logis dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya wajib muwassa ya. Kewajibannya itu terikat di awal waktu bukan di akhir waktu. Makanya di sini ya mu'allim mengatakan itu pendapatnya konsekuensi yang seperti tadi kita jelaskan apabila ada wanita tiba waktu sholat dan dia belum sholat ya berlalu waktunya tiba-tiba datang haid kemudian dia haid saat itu belum melakukan sholat maka kalau ulama Hanafi mengatakan dia tidak wajib mengqadha. Karena kenapa? Dia belum dapatkan waktu wujub. Sudah? Belum dapatkan waktu wujub. Itu konsekuensinya daripada ulama Hanafiyah. Pendapat ulama Hanafiyah dalam usul mereka. Tapi kenapa Imam Malik? Imam Malik itu berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu berpendapat dia sholat itu kewajibannya itu terikat dengan awal waktu, ketika masuknya waktu. Tapi kenapa beliau berpendapat sama dengan pendapatnya ulama Hanafiyah dalam masalah ini? Tapi antum paham sampai situ? Agak mumet memang ya pembahasannya masalah ini ya. Ada yang bertanyakan? Silakan, fadhil wa antum ada bertanyakan. Sudah selesai kan? Hah? Dia bukan orang anu dia. Orang anu itu dia ditidurkan. Dia sekarang orang anu sekarang mughma alaih. Orang pingsan. Orang dibius itu pingsan enggak? Jangan dulu kategori kata pingsan ini apa? Jadi orang yang dibius itu dia mengambil hukumnya orang apa tidur atau Hah? Hah? Ya, yang anu ya masalah seperti ini, betul ya. Masalah seperti tadi yang antum imam tadi tanyakan ya, berkaitan dengan masalah orang pingsan tadi kan, apakah dia mutlak? Maka dia itu pingsan karena anu atau pingsannya yang disebutkan anu itu para ulama adalah pingsannya yang mubah, yang boleh. Orang yang di rumah sakit itu pingsan enggak dia? Dan